sebagian masyarakat ataupun orang-orang yang non muslim yang tinggal di sini itu sebenarnya sudah tidak peduli dengan Natal gitu. Dengan Natal sudah tidak peduli gitu, karena sudah seperti itu sudah banyak yang berpikir kalau kisah-kisah akhirnya tentang Natal itu bohong, itu tidak logis gitu ya. Tentang Yesus, kelahiran Yesus dan lain sebagainya itu nggak logis gitu, itu kayak cerita bohong gitu. Mereka tuh gitu, jadi mereka sudah tidak lagi punya ketertarikan untuk Natal gitu, lebih tertarik mereka, makanya lebih hyping itu ketika tahun baru dibandingkan Natal. Ya, kalau kita kan masih, yang namanya Lebaran tuh masih satu hal yang wah buat kita, buat mereka enggak, karena mereka sudah, ya tadi saya bilang di sini tuh walaupun mereka jadi kalaupun di Indonesia ada Islam KTP, di situ tuh ada Kristen KTP gitu, banyaknya agnostik. Kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Situasinya saya nggak langsung gitu, anak-anaknya teman saya sekolah di suatu sekolah SD, anaknya paling kerudung ya sama gurunya dilarang gitu dan disuruh dibuka. Itu pun masih ada sampai sekarang, di saat musimnya udah semakin banyak pun kasus-kasus seperti itu masih ada. Udah itu sah-sah aja seperti itu. Iya. Walaupun di sana mungkin udah ini kali ya, udah ada ini penyebaran ide-ide non rasis kayak gitu-gitu udah banyak ya di sana ya. Tapi tetap aja yang rasis mah masih ada kan? Ya masih ada, masih banyak. Nah bentar lagi kan Natal nih. Nah di Indo juga rame ya kasus tentang mengucapkan selamat Natal. Bahkan saya tuh ada di sosial media yang dia itu orang Kristen dan dia sendiri yang mengatakan, nih foto orang-orang yang selalu mempermasalahkan mengucapkan selamat Natal. Saya sendiri Nasrani dan merasa gak masalah kalau misalnya orang Muslim mengucapkan atau tidak selamat Natal. Tapi mereka gitu yang kesannya Muslim tapi suka mempermasalahkan Muslim lain yang tidak mengucapkan selamat Natal. Nah kalau di sana itu kayak gitu tuh jadi hal yang diperdebatkan gak sih? Kayak kok kalau menurut aku kurang penting gitu. Di sana kayak gitu juga nggak? Ya kalau perdebatan di sini mah udah lebih tinggi lagi kali ya. Udah ke ide yang lebih negara. Perdebatannya lebih negara gitu ya. Udah banyak hal-hal yang mungkin kalau hal-hal sepele gitu mungkin di lingkungan tertentu ada, kayak tadi saya bilang kayak di sekolah, tempat kerja, ataupun lingkungan masyarakat tertentu ada yang masih mempermasalahkan, kok kamu nggak ucapin, saya ngucapin kalau di sini kan Lebaran itu Fest ataupun Oktoberfest ya, festival itu aku ngucapin tapi kamu kok enggak gitu, ada. Tapi yang saya dapat di faktanya yang ada sekitar saya itu mayoritas sekolah-sekolah itu tidak mempermasalahkan ketika misalnya tadi ya, seperti anak saya tidak mau mengikuti perayaan kalian, tapi saya tidak akan mengganggu gitu, dan saya tidak mengucapkan selamat Natal, itu nggak dibilang sampai kamu radikal, kamu anak yang orang keluarga kamu radikal atau rasis gitu. Nah itu nggak sampai seperti itu. Suami saya pun di tempat kerjanya seperti itu, jadi yang mayoritas yang di hadapan saya sih nggak sampai akhirnya dicap seperti itu ketika tidak mengucapkan gitu ya. Itu kan terserah. Bahkan kalau mau tahu di sini sebagian masyarakat ataupun orang-orang yang non muslim yang tinggal di sini itu sebenarnya sudah tidak peduli dengan Natal gitu. Dengan Natal sudah tidak peduli gitu, karena sudah seperti itu sudah banyak yang berpikir kalau kisah-kisah akhirnya tentang Natal itu bohong, itu tidak logis gitu ya. Tentang Yesus, kelahiran Yesus dan lain sebagainya itu nggak logis gitu, itu kayak cerita bohong gitu. Mereka tuh gitu, jadi mereka sudah tidak lagi punya ketertarikan untuk Natal gitu, lebih tertarik mereka, makanya lebih hyping itu ketika tahun baru dibandingkan Natal. Ya kalau kita kan masih, yang namanya Lebaran tuh masih satu hal yang wah buat kita, buat mereka enggak, karena mereka sudah, ya tadi saya bilang di sini tuh walaupun mereka jadi kalaupun di Indonesia
ada Islam KTP, sini tuh ada Kristen KTP gitu. Oh. Banyaknya agnostik, dia agnostik dan ateis gitu. Udah mayoritas seperti itu. Karena apa? Terbukti dari apa? Gereja-gereja itu sudah sepi. Ya Banyaknya ampun. gereja itu karena kan gereja itu harus ada perawatannya, harus ada pajak bangunannya. Nah kalau misalnya gerejanya sepi, siapa yang bayar pajak? Siapa yang akan bayar perawatannya? Ya hanya ditutup. Nah itu banyak gereja-gereja yang ditutup karena memang jemaatnya udah nggak ada. Ya mereka nggak, berarti kan bukan ahli kitab kan, karena mereka pun tidak beribadah gitu. Yang padahal cuma seminggu sekali gitu. Itu enggak gitu. Bahkan ketika hari Natal pun mayoritas itu tetap sepi untuk merayakan Natal seperti itu. Nah jadi lebih happeningnya karena liburan aja, liburan akhir tahun dan tahun baru gitu. Nah itu saya benar-benar menghadapi fakta itu di depan mata. Jadi ketika saya les bahasa Jerman itu kan semuanya orang-orang asing yang itu muslim gitu. Pada saat mau Natal mereka mengatakan secara langsung, Natal dia kita udah nggak ada ketertarikan buat Natal, itu semuanya hanya bohong, bisa bohong dan lain sebagainya seperti itu. Nah seperti itu, tapi ya tetap saja yang namanya sekolah atau tempat kerja itu kan tetap wajib karena itu program dari pemerintah ya. Tetap harus selalu menceritakan itu ke anak-anak gitu. Tapi ya gitu tidak sampai maksudnya ketika tidak mengucapkan atau tidak mengikuti perayaan mereka kita dibilang tidak toleransi dan lain sebagainya. Bahkan pernah di satu kejadian anak saya yang perempuan itu waktu itu 2 tahun yang lalu ya, dia masuk kelas 1, di situ mau Natal. Lalu saya bilang ke wali kelasnya, pada saat itu wali kelasnya sedang cerita tentang kisah Natal gitu. Dia bilang saya muslim, terus kalau muslim itu nggak boleh ikut perayaan orang yang bukan muslim gitu. Nah, berarti saya tidak boleh mengikuti perayaan Natal ini gitu. Nah terus teman muslimnya yang lain yang sama-sama muslim malah ngotot, boleh kok gitu, orang tua saya bilang boleh gitu. Jadi macam-macam ya muslim juga di sini, boleh kok kita ikut-ikutan gitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah saya wali kelasnya padahal dia orang Jerman dan orang Kristen gitu, tapi tidak akhirnya wah ini anak rasis nih anak nih nggak toleran nih, nggak sampai kayak gitu, tapi bilang mencoba menengahi dia. Kadang-kadang saya mendapatkan orang Kristen yang ikutan merayakan, tapi ada juga mungkin yang tidak, ya itu silakan pilihan masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada laporan ke saya terus saya dipanggil gara-gara anaknya seperti itu. Seperti itu. Jadi tadi beda-beda setiap institusi ataupun sekolah ataupun perusahaan bagaimana menanggapi hal seperti itu ketika muslim ingin melaksanakan syariatnya, dan akhirnya itu tergantung tempatnya. Ada yang memang akhirnya bilang tidak toleran atau ekstrim atau radikal, tapi itu sangat jarang sih saya dengar ya. Tapi mayoritas yang saya dengar di sekitar saya sih cenderung menerima pasti. Kalau di sana banyak nggak sih masjidnya? Kan kalau tadi gereja-gereja banyak yang sepi pengunjung sampai ada yang ditutup. Nah kebalikannya, kalau masjid di sana banyak nggak? Terus pengajian-pengajian, kalau di sini kan ada banyak yang majelis taklim gitu ya, majelis taklim emak-emak gitu ya. Nah, kalau di sana kayak gimana? Ya sama aja sih ya, kalau masjid lumayan di Hannover itu termasuk kota yang masjidnya banyak. Ada yang masjid yang diurus, yang dibangun sama orang-orang Arab, orang Kurdi, orang Turki, orang Pakistan. Jadi disebutnya masjid Pakistan, masjid Arab, ya, masjid Turki. Dan itu beda-beda mazhab. Itu banyak. Terus organisasi Islam juga ada. Dan masing-masing juga suka mengadakan kegiatan-kegiatan tentunya. Tapi kegiatannya yang tentu yang umum ya. Ketika pun kajian, majelis taklim itu benar-benar bahasannya pun umum tentang sabar, tentang syariat. Jadi pemerintah di sini membiarkan muslim ada di sini dan beribadah asal tidak mengganggu aturan di sini. Aturan ataupun pokoknya tetap harus terintegritas dengan aturan yang ada di sini. Itu seperti itu. Ketika pun tidak mau, jangan memperlihatkan berontak gitu. Seperti itu. Jadi kayak kajian-kajian juga tentang
contohnya bagaimana melaksanakan sholat yang benar di arah situ ya, tentang sabar, tentang ujian, lah itulah yang nafsiyah gitu. Nah itu dan itu pun masih diawasi, jadi masih itu diawasi sama polisi, keamanan itu diawasi seperti itu. Tapi kalau dibilang ramai nggak sih, ya jangan bayangkan seramai di Indonesia yang enggak. Gue yang masuk sholat ke masjid juga masih jarang gitu karena kesibukan. Kajian di masjid juga itu walaupun diadakan jarang, apalagi sejak corona ya, itu juga masih sepi. Jadi kalau dibilang sepi ya sepi, cuman tetap masih ada orang ketika sholat 5 waktu gitu kan, itu masih ada yang sholat 5 waktu di masjid. Lalu pas waktu lebaran masih sangat ramai masjid itu ya untuk sholat id gitu. Terus juga di sini kan kalau misalnya istilahnya kalau di gereja, infak ke gereja mereka apa, kalau mereka kan nggak ada yang apa keuntungan yang bisa, karena untung tumbuh kan materi, apa keuntungan saya ketika infak ke gereja gitu. Saya juga nggak ke gereja kok gitu kan, mereka bikinnya begitu. Tapi kalau muslim tahu ketika beli infak ke masjid itu pahala yang didapatkan, karena yang mereka kerja adalah pahala. Jadi walaupun misalnya masjidnya yang datang itu sepi, tapi kan donaturnya itu masih ada gitu, tetap bisa dirawat, tetap bisa dibayar pengeluarannya. Jadi alhamdulillah selama ini nggak ada masjid yang tutup gara-gara bangkrut. Kalaupun tutup mungkin nggak ada kasus yang mungkin menurut pemerintah membahayakan, nah itu ditutup seperti itu. Apa Islamfobia ya? Ada Islamfobia nggak sih di sana kan, yang semenjak rame teroris itu diprasangka ke kaum muslimin. Nah kalau di Jerman sendiri Islamfobianya itu ada nggak? Kalau ada itu sampai seperti apa gitu? Ya tentulah Islamfobia mah di mana-mana ada ya. Nama di sini pun bukan hanya masyarakat tapi orang-orang tokoh-tokoh politiknya yang Islamfobia gitu kan. Dan mereka tentunya menyampaikan ide-ide mereka ke masyarakat. Jadi seperti misalnya pernyataan yang mengatakan ketika saya keluar rumah lalu saya melihat orang-orang berkumpul, nah saya takut gitu ya, generasi Jerman kedepannya itu diambil sama muslim dan mereka nggak mau, jadi mereka membawa aturan mereka dan aturan dan kebudayaan kita hilang, kebudayaan ya Jerman gimana gara-gara itu. Nah itu selalu dijadikan kampanye oleh mereka gitu. Bahwasannya dan ini partai-partai politik yang itu menyampaikan ide-ide Islamfobia itu masih sangat banyak pendukungnya. Jadi itu ada gitu. Islamfobia itu ada, bahkan ya tadi tersistemkan. Hanya saja mungkin ada orang-orang yang masih mereka di tengah-tengah kadang ngambil keuntungan dari adanya muslim. Jadi intinya gini, Jerman itu menerima muslim tapi tidak menerima Islam gitu. Menerima muslim tapi tidak menerima Islam itu sendiri. Jadi kalau digambarkan itu muslim di Jerman banyak tuh, mereka menerima muslim. Jangan dilihat dari itunya, lihat atas sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi mereka yang menerima muslim tapi tidak menerima Islam. Jadi orang-orang muslim yang kesini yang diberikan pertolongan dan perlindungan itu kalau mau dapat di sini lepaskan sedikit-sedikit identitas Islamanya. Ya kalau ada yang datang dari negara-negara konflik yang mereka sudah tidak tahan mungkin stres dengan konflik yang ada di negara-negaranya, demi mendapatkan pelindungan diri, demi mendapatkan fasilitas. Berarti muslim mau itu di negeri mayoritas ataupun di negeri minoritas, tetap keislamannya itu nggak bisa ya untuk hal-hal tertentu, untuk hal-hal lain jangan gitu ya. Jadi masih ada hal-hal yang istilahnya kayak terbatas gitu ya mungkin ya. Kalau kita bahas Islam kan banyak banget ya, luas banget ya Islam itu. Intinya dimanapun berada kita sama aja gitu. Ternyata di Indonesia yang negeri muslim tidak jaminan kita bisa bebas dan bisa tenang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah ya, syariat ibadah secara luas. Ya begitu pun di negeri-negeri yang bukan muslim gitu, seperti di Eropa sama, itu sudah jelas gitu ya. Lagi sulit semuanya di sini.
Ya, berarti kalau sekarang lagi rame ya tentang bahasan moderat gitu ya, moderasi beragama, janganlah menampakkan Islam secara berlebihan. Saya juga masih bingung gitu. Maksudnya menampakkan Islam berlebihan gimana? Islam ya begitu ya, nggak ada sesuatu yang berlebih, nggak ada yang sesuatu kurang ya begitu aja gitu ya. Maksudnya berlebihan di sini mungkin ini opini atau pandangan sebagian kalangan kan, ketika misalnya kita tetap bersih kukuh untuk misalnya meninggalkan riba, untuk bersih kukuh untuk tetap tadi ya perkara akidah gitu ya, tidak tercampur baur hal-hal yang syirik dan sebagainya. Kadang itu suka dikatakan terlalu berlebihan lah dan sebagainya, atau ketika kita tetap sesuai dengan syariat Islam dalam berkehidupan bermasyarakat malah dianggap terlalu berlebihan. Sama ya, mungkin di sana juga seperti itu ya, tidak boleh terlalu gitu berlebihan, dianggapnya berlebihan padahal mah sebenarnya Islam ya begitu-gitu aja. Justru kalau misalnya kita tidak menunjukkan identitas muslim yang sesungguhnya, ya ini hanya ini aja ya. Ini saya bagaimana langsung berbicara dengan mereka tuh bingung, yang bukan non muslim. Teman saya Islam, dia masih minum minuman keras, dia juga pakai hijab gitu ya, dia juga makan makanan, dia makan babi loh. Ya Allah. Jadi saya bingung, yang benar yang mana sih gitu, itu sampai membingungkan mereka. Ya di sini juga banyak muslim yang ya tadi ya, muslim yang modern, mereka bilang kita muslim sporty, muslim modern gitu. Kita muslim Jerman, bukan muslim dari negara kita masing-masing gitu. Ini Jerman loh, please deh, jangan kayak di negara kamu sampai seperti itu gitu. Dan mereka ya gitu, mereka ya tadi di sini kan yang namanya aturan di luar Islam itu tersistem dengan sangat sangat lancar dan baik gitu ya. Jadi kalau kita tidak benar-benar safe dan hati-hati, itu mudah banget untuk menjadi, menurut mereka, muslim yang modern itu mudah banget gitu. Kalau di Indonesia ketika ada ide seperti itu, masih mayoritas muslimnya misalnya masih banyak muslim yang setuju gitu ya, walaupun sebenarnya itu moderasi Islam itu sebenarnya kayaknya itu gaya barunya liberal ya. Sebenarnya kan ide-idenya yang disampaikan kayak toleran terhadap makna tolerannya pun nggak jelas gitu ya. Jadi toleran itu ketika kita mengikuti kebudayaan dan kebiasaan yang itu bukan dari Islam, padahal itu sudah menyalahi akidah gitu, tapi itulah yang namanya toleran. Lalu tadi mengikuti kebudayaan walaupun itu tidak budayanya di Islam dilarang gitu kan, seperti itu. Terus kita harus toleran menerima ide-ide itu bukan dibuat, jadi menerima Islam iya, tapi kita pun menerima ide-ide yang itu di luar Islam seperti feminis, demokrasi, gaya hidup bebas dan lain sebagainya, kita masih nerima. Ya emang kalau di sini udah jauh-jauh hari seperti itu muslimnya, kebanyakan muslim seperti itu ya. Tapi memang ya karena bukan negeri muslim dan memang dari kemudian lah lupa gitu kan, seperti itu ya. Tapi sangat disayangkan kalau di Indonesia terjadi seperti itu, yang itu lama-lama akan tergerus ya identitas Islam sebagai negeri muslim gitu. Padahal kayaknya Indonesia itu langsung ketika ditanya dari mana ini, dari Indonesia, wah Indonesia itu negara yang muslim. Di sini tuh ketika dengar dari mana Indonesia, wah mereka Islamnya bagus ya, Indonesia itu negeri muslim besar kan, muslimnya bagus, oh pantesan seperti kalian gitu, sampai kayak gitu kita pantesan muslimnya seperti kalian, karena anak-anak Indonesia juga sampai dikenal anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin ke madrasah gitu ya, Masya Allah gitu. Nah tapi ketika mendengar di Indonesianya seperti itu tuh kita langsung sedih banget gitu ya. Mereka tuh kayak muslim-muslim di sini tuh kayak harapannya di Indonesia negaranya aman dan muslimnya ibadahnya enak gitu ya. Dan aja karena banyak ya muslim yang berasal dari negeri muslim, tapi mereka pas saat nyampe ke sini mereka membuka produknya, auratnya, akhirnya hijabnya dibuka, bahkan mereka tidak bisa baca Quran padahal bahasa mereka adalah bahasa Arab gitu. Maka
kaget ketika saya baca Quran di depan mereka kaget, kok kamu bisa baca Quran, kok kamu bisa tahu tentang Islam gitu. Islam itu kan datangnya dari negeri kami loh, tapi kok kamu tahu gitu, sampai kayak gitu. Malah saya sedih, mereka dari Palestina, dari Afghanistan, dari Suriah, mereka nggak bisa, ada yang nggak bisa baca Quran, dan kaget ketika saya bisa baca Quran dari Turki seperti itu. Nah, jadi udah jauh-jauh hari kalau di sini udah, nah hanya di Indonesia ini disayangkan sekali gitu, padahal di sini image-nya Indonesia itu seperti itu loh, bahwasanya di sana banyak muslim yang taat gitu. Jadi ketika ada teman saya muslimnya yang modern, karena saya udah lama di Jerman, ketika bilang kamu modern yang pantas lah, Indonesia kan negara yang muslimnya banyak terus taat lagi gitu sebenarnya itu gitu ya, seperti itu. Nah, tentang moderasi, jadi itu kayaknya gaya baru dari liberalisasi ya. Cuman yang nanti akan bahaya ketika di Indonesia diterapkan gitu. Jadi mungkin pelan-pelan akan jadi seperti Eropa gitu, karena uzubillah nanti lebih parah gitu. Posisinya akan seperti kita gitu, ketika hidup di negeri muslim tapi taruhannya akidah gitu. Itu kan sedih banget gitu. Ketika saya pulang ke Indonesia itu adalah tempat di mana nanti ketika anak saya merasa berat di sini, melaksanakan syariat mereka berat, terus mereka akhirnya bumi aku udah berat gitu, melaksanakan syariat di sini, banyak hal-hal yang bertentangan gitu. Saya banyak konflik. Oke, yang menjadi harapan saya nanti kamu di Indonesia akan bisa terarahkan gitu, dan tidak akan berat gitu untuk melaksanakan syariat. Tapi kalau nanti akhirnya seperti ini dan gitu-gitu diterima gitu di Indonesia, ya Allah, ya mau di Indonesia mau di sini sama aja taruh hanya tidak gitu. Saat ini kita mendidik anak-anak itu berat banget gitu, taruhannya tidak sampai ya anak-anak mau ke sekolah tuh saya pikir gitu, jangan sampai menghadapi hal yang menyulitkan dia dalam pelaksanaan syariat. Ketika dia mau kursus kemana, saya tuh sampai melihat bagaimana kondisi tempat kursusnya gitu, jangan sampai dia itu merasa beban melaksanakan syariat. Itu benar-benar berat gitu. Jangan sampai di Indonesia pun terjadi seperti itu gitu. Anak Indonesia atau muslim Indonesia tuh malah jadi berat gitu dalam melaksanakan syariat karena lingkungannya tidak tidak memfasilitasi, malah memfasilitasinya kepada kemaksiatan. Jangan sampai tapi memang sudah menuju ke arah sana ya. Jadi, maksudnya sedih gitu ya ketika orang melihat muslim Indonesia itu muslim yang mayoritas terbesar di dunia, harapannya banyak muslim yang taat, tapi kenyataannya kan dengan dilegalkannya undang-undang miras, bir-bir tuh udah ada di mana-mana ya, bir-bir 0%. Bahkan ada teman saya yang dia pakai kerudung, dengan bangganya dia bilang, saya pernah nyobain minuman yang tadi ya, alkohol 0%. Ya Allah, bangga. Itu kan alkohol, itu kan 0%. Jadi bingung juga ya akhirnya ngobrol ke dia kan. Ya jadi dipahami 0% itu nganggap nggak masalah, padahal kan 0% itu berarti ada 0, sekian persen homernya gitu, dan itu haram. Dan itu ya Allah banyak gitu ya, bir di mana-mana, anak kecil yang minum minuman kayak gitu. Belum lagi sekarang ada lagi sedang ramai ya tentang perzinahan, pelecehan seksual. Jadi kalau misalnya melakukan boleh asalkan sama-sama disetujui gitu ya. Kalau nggak disetujui itu berarti kena pidana. Nah kan kayak gitu, ya Allah. Di satu sisi pelecehan banyak kita nggak pengen, di sisi lain kita juga nggak pengen ada perzinahan merajalela. Sekarang aja banyak ya perzinahan, nggak ada aturan aja udah banyak gitu, apalagi kalau ada aturannya gitu. Ya jadi miris ya, mau di Timur Tengah ternyata di Indonesia ya kondisi nggak jauh beda sama, ya Allah. Ya, kan kita berjuang ya memperlihatkan bahwasannya kita karena ide kayak propaganda Islam itu teroris, Islam itu menakutkan, Islam itu tidak toleran. Itu kan di sini udah lebih heboh lah dibanding di Indonesia. Di Indonesia ya heboh, tapi di sini udah lebih dahsyat gitu opini. Kita udah susah payah di sini muslimnya memperlihatkan bahwasannya Islam itu nggak seperti yang mereka sampaikan. Jadi bagaimana kita dakwah di sini, di Indonesia malah pengen Indonesia malah mengiyakan bahwasannya Islam yang ada saat ini di Indonesia dan di negara lain itu, ya intinya Islam itu emang ya tadi seperti yang digambarkan sama Barat propaganda, tapi mengiyakan
tidak langsung mengiyakan seperti itu. Makanya sampai ada solusi Islam moderasi Islam seperti itu gitu. Dan itu nggak mudah gitu untuk bisa menyampaikan ke umat di sini bahwasannya Islam itu nggak seperti yang mereka gambarkan gitu. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah selalu ada. Jadi saat Islam seperti itu kan di sini gitu ya, ternyata Allah datangkan muslim dan akhirnya diperlihatkan Islam itu tidak seperti itu, dan juga tunjukkan orang-orang sini dengan kebenaran Islam, dan akhirnya berbondong-bondong masuk Islam gitu. Dan saya itu kan aktif juga di muslimahnya, di komunitas muslimahnya Hanover, tapi bukan orang-orang Indonesia. Jadi berbagai muslim dari berbagai negara masuk Jerman, dan di situ banyak sekali muslim Jermannya yang mualaf. Dan kisah-kisah mereka, saya mendengar bagaimana menemukan Islam ketika sudah tidak, permasalahan mereka tidak dapat jalan keluar, mereka hanya menemukan ketika mereka melihat Islam. Jadi ketika mereka stres dengan kehidupan yang ada di sini, ketika mereka tidak menemukan sandaran, ya agama kan menjadi sandaran mereka ya, harusnya gitu menjadi sandaran kita gitu ya. Ya maksudnya ingin menyembah sesuatu itu kan udah naluriahnya kita gitu, manusia. Ketika mereka tidak mendapatkan itu semua, mereka akhirnya mendapatkan itu semua di Islam gitu. Jadi ketika di sini orang-orang Islam, orang-orang non muslimnya sudah berpikir untuk memilih Islam, di Indonesia malah diacak-acak Islamnya seperti itu gitu. Malah hias-hias dengan hal-hal yang itu bukan berasal dari Islam. Jadi ada ini masih baru, minggu lalu saya bertemu dengan muslimah baru 1 tahun masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Hanya karena dia punya teman muslim dan suka diajak ke rumahnya, hanya karena melihat aktivitas muslim selama 24 jam, dia langsung jatuh cinta sama Islam. Karena belum pernah melihat kegiatan agama manapun ataupun agama manapun yang aktivitas keluarganya itu seindah itu. Jadi dia tuh selama bertahun-tahun mencari kehidupan yang target kayak gimana. Target Nah akhirnya di situ dia melihat ini kebahagiaan. Dari situ dia mulai aku kalau kamu ke tempat ibadah aku mau ikut ya. Nah kayaknya kalau temannya kursi dia ikut ke masjid. Dia lihat, dia nggak nanya gitu, cuma melihat gitu. Akhirnya dia tertarik dengan Islam dan akhirnya itu bertanya Islam itu seperti apa. Jelaskan di situ tanpa banyak basa-basi masuk Islam. Nah, seperti itu gitu. Jadi ketika sebenarnya muslim orang-orang non muslim melihat Islam yang sesungguhnya, itu mereka tuh nggak banyak akan mudah gitu untuk masuk memilih Islam gitu. Jadi harusnya tuh di Islam di Indonesia ini seperti itu ya, menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Jadi ketika ada ide Islam itu tidak toleran, kelas dan lain sebagainya, harusnya Menteri Agama ataupun pemerintah di Indonesia itu memberikan solusi bagaimana menjelaskan Islam yang sesungguhnya gitu. Bukan akhirnya menghias Islam dengan ide-ide yang bukan Islam supaya menjadi solusi gitu. Jadi solusinya itu malah aneh gitu. Seperti itu. Udah solusinya malah jadi solusi malah jadi masalah kalau menurut saya ya. Dan kita lihat aja bagaimana dengan ide itu, apakah akan, kalau dari sekarang aja sudah banyak masalah yang saya dengar ya, udah banyak karena gara-gara ide itu malah jadi banyak perdebatan ya, banyak konflik di Indonesia antara muslim yang setuju dan muslim yang tidak setuju. Itu juga tidak. Ya ini buat diri kita ataupun buat teman-teman Mahijabra yang sedang menonton, kita sebagai seorang muslim ya, khususnya untuk yang muslim ya, harus percaya diri dan menampilkan Islam apa adanya. Kan itu ada ciri khasnya ya, kita harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri, yang ada kita malah sama aja kayak yang lain gitu ya, tidak terlihat identitas keislamannya. Percaya diri menunjukkan Islam itu seperti apa, inilah Islam. Justru bangga, dengan kita bangga kan insya Allah orang pun akan melihat, bahkan bisa jadi
terpesona gitu ya, sampai ada yang masuk Islam. Kalau kita nggak bangga, bagaimana orang bisa paham Islam? Benar tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Nuri. Nah, untuk yang non muslim pun mereka juga akan senang dengan kita, karena kita menunjukkan identitasnya, muslim itu seperti apa. Dan justru orang-orang non muslim yang dia berpikir cerdas justru akan senang berteman dengan muslim sejati ya, karena muslim sejati itu tidak akan berkhianat, tidak berbohong, amanah gitu ya. Insya Allah menampakkan identitas keislaman kita dengan Islam yang sebenarnya gitu ya, bukan yang tersamarkan tadi. Ya, mungkin itu aja ya. Waktunya sudah di sini sudah sangat malam. Di situ juga kelihatannya gelap ya, kayak malam juga. Ya, terima kasih buat Nuri. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman berharga ya buat kita semua, termasuk teman-teman Mahijabar, bahwa kita di sini ataupun di luar sana itu sama-sama kita harus berjuang. Berjuang itu apa? Berjuang untuk menampakkan identitas keislaman kita, memahami Islam itu sendiri, jangan sampai menjadi Islam KTP ataupun yang lainnya. Apalagi kita bangga dengan nilai-nilai Islam, akidah Islam, syariat Islam, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya di sana ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan keluarga juga dilindungi oleh Allah, diberkahi Allah, dijaga akidahnya ya, insya Allah. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman Mahijabar. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.